Halo Pak Edo dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 16 yang terdiri dari Nobel Shan Setiono dengan NIM 26020 80762, Teresa Stefani Sheryl dengan NIM 26020 60035, dan Vincent Tanjaya dengan NIM 26021 28346 akan membawakan video tutorial yang berjudul Hosting Website Aplikasi Svelte berbasis Node.js menggunakan AWS. Nah, di sini udah aku siapin project-nya. Di sini adalah project Svelte. Kita bisa jalanin kalau misalnya kita development gitu ya, dengan npm mandev. Ini bisa kita buka, itu ada portfolio saya. Dan portfolionya ini bisa kita lihat masih dijalankan di lokal. Soalnya di sini URL-nya yang localhost 53. Itu default dari Svelte. Lanjut. Pertama-tama aku mau jelasin dulu portfolio itu apa. Portfolio itu intinya kita bakal showcase ya, kita tuh pernah kerja apa aja, pengalaman kerjanya, terus juga sertifikat-sertifikatnya mungkin ya, juga apa aja yang pernah dikerjakan dan lain-lainnya, project-project kita. Nah, portfolio ini adalah hal yang penting karena ini bisa meningkatkan peluang kita mendapatkan pekerjaan, terutama dalam industri kreatif, teknologi, atau profesi lain yang menuntut keterampilan teknis. Portfolio juga seharusnya udah nih buat diakses oleh recruiter. Jadi, sebaiknya itu di-deploy di internet. Nah, disinilah AWS bisa menawarkan solusi lengkap untuk deploy suatu website aplikasi yang mencakup fleksibilitas, keamanan, efisiensi, dan performa di website kita. Di sini kita akan menggunakan Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2. Amazon EC2 sendiri adalah layanan web yang memberikan kapasitas komputasi yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud. Amazon EC2 menawarkan banyak opsi yang bisa membantu kita buat membangun dan menjalankan hampir semua aplikasi. Di sini AWS menawarkan banyak banget kelebihan. Yang pertama dari fleksibilitasnya, karena AWS mendukung berbagai sistem operasi dan konfigurasi. Di sini nanti kita akan bisa lihat ya, dia mendukung seperti Ubuntu, Red Hat, dan lain-lain. Selanjutnya dari skalabilitas juga, karena AWS bisa menyesuaikan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan kita. AWS EC2 juga tersedia secara global karena data centernya tersedia di banyak region. AWS EC2 juga memudahkan integrasi ekosistem kita dengan AWS. Jadi aplikasi kita bisa lebih mudah berinteraksi dengan S3, RDS, atau CloudFront. Kita juga diberikan kontrol penuh, keamanan tinggi, dan model pembayaran yang fleksibel karena modelnya pay as you go. Nah, tapi ada beberapa kekurangan dari AWS EC2. Contohnya dari kompleksitas konfigurasinya yang cukup tinggi dan kurva pembelajarannya yang cukup curam untuk pemula. Di sini juga ada kemungkinan over-provisioning dan downtime, serta manajemen manual karena beberapa pengaturan seperti pembaruan sistem itu masih perlu dilakukan secara manual. Dan terakhir, biayanya juga bisa menjadi mahal kalau penggunaannya digunakan secara terus-menerus dan konfigurasinya cukup tinggi. Nah, di sini ada banyak cara sebenarnya buat hosting website, tapi kita bakal pakai yang namanya Docker Container. Docker Container itu apa sih? Docker Container adalah lingkungan runtime yang berisi semua komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi atau website. Nanti bakal kita run through juga ya, walkthrough, kayak Docker file ini isinya apa, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat untuk filenya sendiri yang butuh disiapkan itu ada Docker file. Docker file ini isinya adalah komen-komen yang butuh dijalankan untuk membuat suatu kontainer, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini kontainer kita diawali dengan kita mengambil image build dari Node. Kenapa kita ambil image build ini? Karena kita bakal menggunakan environment Node.js ya. Ini kita pakainya yang Node. Di sini spesifiknya versi 18. Ini perlu kalian samain ya sama package yang kalian punya, versinya berapa. Cek aja. Lanjut, ini kita bakal masukin directory-nya itu dari /app. Ini udah dari build-nya juga ada. Kita bakal copy package JSON dan package log.json ke /. Ini berarti karena dia workdir-nya udah /app, berarti di dalam folder app ya. Nah, package JSON dan package log.json ini isinya apa sih? Ini isinya adalah hal-hal atau requirements, dependensi yang dibutuhkan oleh suatu website Node.js untuk menjalankan aplikasinya. Ini bisa kita lihat ya, aku ada pakai schema, aku ada pakai ESLint, terus aku ada pakai Svelte, TypeScript, Python, dan lain-lain. Jadi udah lengkap di sini. Lanjut juga, ini aku bakal run npm install.
Ini artinya di kontainernya dia bakal jalanin npm install, sama seperti kalau misalnya kalian jalanin website gitu ya. Misalnya kalian ini ada GitHub orang gitu ya, terus kalian GitHub temen kalian gitu. Terus kalian mau jalanin portfolionya dia, berarti kita perlu npm install dulu dong ya sebelum npm run dev gitu. Nah ini juga sama, berarti di kontainernya kita perlu jalanin dulu si run npm install ini. Kita bakal copy titik, itu artinya seluruh project kita di sini, titik ke .slash, berarti ke folder app. Jadi setelah requirements-nya udah ada semua, setelah nanti modules-nya udah muncul gitu ya, kita bakal masukin semua project kita. Lanjut, terakhir kita bakal run npm run build di sini. Ini npm run build, kita bakal membuat folder build otomatis yang berisi aplikasi kita yang sudah di-build. Ini harusnya udah bawaan juga dari node-nya. Jadi dari Node.js-nya. Jadi kita bisa lihat di sini udah langsung di-build. Yang di-build-nya. Jadi kita cuma butuh yang default. Lanjut, kalau kita memiliki folder build ini, baru kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Di sini aku bakal ambil image prod dari Nginx Alpine. Ini apa sih yang kedua, section kedua di bawah ini? Ini fungsinya biar kita bisa nge-serve websitenya secara statik aja. Kenapa portfolio ini di-serve-nya secara statik? Karena dia sendiri nggak ada perubahan data. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya kita di website saya Tokopedia gitu ya, kita kan butuh ngambil data dari database gitu. Kayak misalnya kita nge-fetch nih produknya ada apa aja, yang beli siapa aja, dan lain-lain. Cuma kalau portfolio sendiri, dia nggak bakal berubah karena gambar-gambar kita, terus juga misalnya sertifikat-sertifikat kita, itu kita masukin ke folder statik. Jadi kita kalau misalnya mau ganti, ya udah kita ganti sendiri di folder statik. Nggak ada database-nya. Nanti kalau misalnya ada database-nya, berarti kita nggak bisa nih pakai yang bawah ini. Kita harus nge-serve-nya secara dinamik. Cuma buat tingkatkan efisiensi juga nih, biar lebih cepat diakses websitenya, loading yang nggak lama gitu ya. Ini kita bisa pakai statik. Nah, di statik ini, kita bakal pertama jalanin dulu, kita bakal remove Nginx HTML dari image prod. Nah, setelah itu kita bakal copy dari container build di /app/build, berarti yang di build kita tadi ya, yang kita build tadi, itu kita bakal copy semuanya ke /usr/share/nginx/html. Jadi sama kayak yang bilang tadi ya, kalau misalnya kita udah ada folder build ini, yang project yang udah kita build ini, kita nggak perlu lagi nih butuh yang lain-lainnya, kita cuma butuh yang si build-nya. Setelah itu terakhir kita bakal copy nginx.conf. Ini harusnya udah aku sediain juga, ada nginx.conf ya, ke /atc/nginx/conf.d/default.conf. Ini nginx.conf itu isinya apa? Ini basic aja sebenarnya. Kita bakal listen ke port 80 dan buat di location slash kita bakal arahin ke index.html di basic. Sama dikasih root foldernya juga. Nah, lanjut. Terakhir kita bakal expose 80 karena berarti dia bakal listen dari 80 ya. Jadi kalau misalnya kita mau akses, itu kita bisa bukanya kontainer port 80 dan kita bakal jalanin command nginx min g daemon off. Nah, buat nge-build kontainernya gimana? Kita bakal jalanin di sini docker build intake portfolio. Ini ditungguin aja sampai proses buildingnya selesai. Dia bakal menjalankan hal yang kita tulis di docker file satu persatu. Nah, setelah image-nya sudah ke-build, ini dia bakal muncul nih image-nya di Docker desktop kita. Nah, ini aku mau pasin juga kalau kalian udah install Docker ya di machine kalian. Ini harusnya kita bisa lihat juga image yang ada pakai Docker image ls. Di sini aku ada image portfolio yang baru dibuat 25 seconds ago barusan gitu ya. Nah, selanjutnya ini aku ada buat Docker registry sebenarnya. Jadi ini sebenarnya optional. Untuk bikin Docker registry sendiri, kalian bisa pakai langsung Docker registry yang punya Docker gitu. Tapi kalian bisa Docker login aja. Kalau misalnya kalian pakai yang default, langsung Docker login aja. Tapi karena di sini aku udah ada, bakal pakai punya aku sendiri. Masukin username sama passwordnya gitu ya. Tapi karena aku udah pernah login, jadi dia langsung login gitu. Nah, setelah udah ada nih si registry-nya, aku bakal ganti namanya. Yang awalnya itu portfolio latest, jadi registry aku.
slash portfolio. Nah, kalau kalian lihat Docker desktop aku, sebenarnya dia bakal muncul yang baru, yaitu registry.png. Kan itu sama ya, cuma ini aku rename aja. Nah, ini aku bakal Docker push di image yang barusan kita buat. Nah, ini ditunggu aja image-nya sampai berhasil. Sambil kita menunggu, nah gimana sih caranya kita melihat bahwa project kita sudah tercontainerize dengan baik? Ini bisa kita jalanin aja, terus kita buat settingnya, hostportnya kita bakal jadiin yang pasti pada bakal run aja. Terus kalau dijalanin, itu kita bakal muncul localhost 5002. Kita bisa lihat ya di sini, walaupun aku nggak npm run dev sama sekali gitu ya, tapi aku bisa jalanin localhost 5002 dan dia bisa berjalan dengan baik projectnya. Berarti project kalian sudah tercontainerize dengan baik. Kalau misalnya ada orang lain yang dapat image kalian, dia juga bisa menjalankan kontainernya, terus nanti bisa mendapatkan hasil yang sama juga di mesin apapun gitu ya. Mau dia pakai Ubuntu atau misalnya dia pakai Mac gitu ya. Kalau misalnya udah di Dockerize, itu harusnya udah bisa. Nah, ini udah terpush. Jadi kita sekarang bakal lanjut ke AWS-nya. Jadi kalian login dulu ke AWS. Nah, pastiin kalian udah login menggunakan akun AWS kalian masing-masing. Kalau misalnya belum, harusnya ada step untuk registrasinya juga. Nanti bakal aku kasih step by step ya untuk registrasi AWS. Nah, di sini kita bakal cari EC2. EC2 ini apa? EC2 ini adalah service yang disediakan oleh AWS untuk kita melaunch instance machine. Nah, ini walaupun rada clutter, kita klik aja yang paling bawah. Di sini ada launch instance. Nah, kita bakal ganti name-nya. Di sini aku ganti jadi portfolio 2. Nah, kita bakal pilih mesinnya. Di sini aku bakal pilih mesin Ubuntu aja. Lalu di sini pastiin kalian pakai yang 24,24.04. Dan di sini instance type-nya pilih yang t2.micro aja, soalnya dia masih free tier ya. Untuk key pair-nya di sini kita buat aja. Kalian bisa pakai yang lama kalau misalnya udah ada, atau kalian bisa create new key pair di sini. Ini misalnya aku buat L strip 2. Key pair type-nya RSA dan private key file format-nya .pem. Kan create key pair-nya aja. Terus kalian pastiin buat nge-save key kalian di folder yang kalian nggak bakal lupa gitu ya. Nanti deh. Nah, lanjut di sini untuk network settingnya kita bakal create security group. Kita di sini juga bakal allow HTTP traffic from the internet. Lanjut, ini kita bakal ke advanced detail dan kita bakal jalanin command ini. Ini aku bakal copy aja ke notepad juga ya. Nah, ini apa? Itu adalah komen-komen yang bakal jalanin oleh mesin ketika pertama kali dibuat. Di sini intinya aku cuma mau dia buat install hal-hal yang kita perlukan seperti CA certificate, curl, J2PG, terus juga Docker dan lain-lain. Jadinya nanti kita bisa langsung menjalankan aplikasinya dengan mudah. Terus juga kita di sini bakal bikin Ubuntu buat kita pakai dan kita bakal start dan enable langsung. Ini aku bakal komen aja ke bagian user data. Ini kalau udah, pastiin aja number of instance 1 dan pastiin detail-detail udah sama semua. Lalu kita bakal launch instance di launch. Di sini harusnya ada notifnya ya. Diklik aja bagian notifnya biar kita muncul ke instances kita. Ini bisa kita lihat ya, muncul portfolio instance strip 2. Nah, ini diklik aja instance ID-nya biar kita bisa lihat ke detailnya. Nah, setelah kita ke instance summary, kita bakal lanjut ke tombol connect di sini. Kita bakal connect
using EC2 Instance Connect, dan kita bakal pakai public IP address-nya. Buat username-nya nggak usah diganti, pakai Ubuntu aja karena tadi kita udah buat. Nah, terus ini ditungguin aja sambil dia establishing connection. Nah, setelah udah selesai, di sini aku bakal menjalankan nano compose docker compose. Nah, docker compose ini apa sih? Docker compose ini adalah file biar kita bisa menjalankan docker command dengan lebih mudah gitu ya. Di sini aku udah specify. Kalau tadi kan kita pakai klik-klik ya, kayak oh ini kita mau di portnya berapa, nama kontainernya apa gitu ya. Nah ini kita bisa langsung jalan begini aja. Berarti aku ada service web, image-nya dari sini, terus dia bakal ngambil container name-nya, dia bakal jalanin kalau misalnya kita pakai Docker Compose App ya, dengan container name portfolio, portnya itu dia bakal forward dari 80 ke 5000. Ini aku paste aja. Aku bakal save ke dockercompose.yaml. Pastiin Docker Compose yang udah ada pakai cat Docker Compose. Nah, setelah kalian udah pastiin Docker Compose-nya sudah tercopy dengan baik, kita bakal login ke tempat kita disimpan ya. Nah, ini pastiin kalau misalnya kalian pakai Docker Hub, itu kan cukup sudah Docker login aja. Cuma karena aku tadi pakai registry aku sendiri, aku masukin aja nama registrinya ya. Nah, ini login aja pakai kredensial kalian, di username password lagi kalau misalnya kalian pakai Docker Hub ya. Selanjutnya di sini kita bakal sudo Docker Compose Hub dengan gede. Nah, dia bakal menjalankan link ya dari registry kita tadi. Dia bakal download image kita. Itu dia bakal jalan. Nah, setelah kontainernya sudah dijalankan, kita bisa lihat semua kontainer yang berjalan dengan Docker PS. Ini udah kelihatan ya, ada kontainer portfolio, dan kita bisa lihat yang dijalankan dengan Docker, dan kita bisa lihat log dari kontainernya dengan Docker logs. Terus kita masukin nama Docker logs portfolio. Di sini kita bisa lihat ya, dia udah berhasil untuk start worker processes. Dan kita udah bisa akses website kita di port 5002 karena ini ya, dia dari 5000. Udah, di sini kita buka aja public IP address-nya. Lalu kita masukin di port 5002. Nah, ini harusnya masih belum bisa. Masih can be reached. Ini aku tunggu. Nah, dia masih can reach this page. Ini kenapa? Ini karena kita masih belum setup security di iOS kita buat nge-allow 5002 ini. Caranya gimana? Kita masuk lagi ke instance yang tadi. Kita masuk ke bagian security. Lalu di sini harusnya ada security groups-nya. Ini diklik aja. Nah, di security groups ini kita edit inbound rules. Nah, di sini kita bakal add role dengan type-nya custom TCP. Di sini kita bakal masukin portnya itu yaitu 5002 sama port yang kita forward tadi. Ini kita buat aja source-nya anywhere, jadi bisa diakses dari mana aja. Kita bakal save dulu ya. Kalau misalnya udah, lagi, dan kita bisa akses website kita sekarang di IP public address /2 port yang kita forward 5002. Dan ini udah bisa diakses. Jadi kalau misalnya kalian masukin ini, itu kan udah bisa akses portfolio aku. Sekarang untuk step selanjutnya, kalian bisa setup DNS-nya gitu ya. Dan setup juga SSL-nya, jadinya dia secure. Nanti kalian bisa buka portfolio kalian bisa share ke orang lain dengan nama domain tertentu. Itu aja untuk tutorial hosting website aplikasi file berbasis Node.js menggunakan AWS. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyain di kolom komentar di bawah. Thank you udah nonton dari awal, semoga tutorial ini bermanfaat. Semuanya.